Selamat pagi. Kita bertemu kembali ya adik-adik di ibadah IMPA di hari Minggu. Salam sehat dari Kak Leni sama Kakak Reni buat adik-adik semua. Iya. Adik-adik udah siap untuk beribadah? Udah siapin Alkitabnya, Kidung cerianya, persembahannya, terutama hati adik-adik. Hati Kakak Leni, hati Kak Reni juga ya. Amin. Untuk ibadah kita di pagi hari ini. Oke, adik-adik semuanya berdiri. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 244. Oke. Hatiku senang, Yesus menebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Hatiku senang, Dia juga rajaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami seminggu lamanya. Dan di pagi hari ini ibadah online, Tuhan diberikan kami kesehatan, napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga saat ini kami sudah siap beribadah di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Tuhan berkati semua dan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik duduk kembali. Ya, kita membuka Kidung ceria berapa kali ini? 196. Ayo kita buka sama-sama adik-adik. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemalu. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ya adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak-kakak layan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan yang baik ya. Ya, siapkan Alkitabnya. Kita buka semua dari Amsal, kitab Amsal, pasal yang ke-23, ayat 12. Hanya satu ayat. Amsal, pasal 23, ayat 12. Sudah? Jika sudah terbuka, biarlah Alkitabnya tetap terbuka. Kita minta pimpinan Roh Kudus dengan cara berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Dialah Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua boleh telah siap datang ke hadirat-Mu, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Puji-pujian juga kami telah naikkan Tuhan, biarlah semuanya boleh Engkau terima dan Engkau kenankan menjadi bentuk daripada ungkapan terima kasih kami semua atas penjagaan-Mu dan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap sedia melakukan firman-Mu yang akan diberitakan selalu di setiap hari minggunya, bahkan di setiap hari kami membaca firman-Mu. Inilah kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin.
Tetap terbuka kitabnya, kita baca bersama-sama ya. Hanya satu ayat, Amsal 23 ayat yang ke-12. 1, 2. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, kita sudah membaca tadi dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Adik-adik, Amsal 23 ayat yang ke-12 ini mau berbicara tentang apa sih? Ada yang tahu? Amsal sendiri apa sih? Oh, mungkin adik-adik nih udah pada tahu semua, tapi karena kakak gak dengar secara langsung, jadi kakak sampaikan. Amsal adalah peribahasa atau perumpamaan yang mempunyai maksud tertentu. Kitab Amsal ini banyak sekali isiannya tentang pengajaran, tentang nasihat-nasihat, tentang didikan. Di kitab Amsal ini hampir kita menemukan semuanya tentang nasihat dan didikan. Jadi Amsal ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat dan didikan. Nah, kalau Amsal sendiri tentang nasihat dan didikan, lalu apa sih maksud yang tadi kita baca? Ulang lagi deh kalau misalnya belum paham. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Apa sih tujuannya kitab Amsal menulis ayat yang ke-12 ini? Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita bedah satu persatu. Dari kata arahkanlah perhatianmu kepada didikan, berarti perhatian kita, fokus kita hanya kepada didikan. Lalu telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Telinga itu apa? Indera pendengaran. Kita kepada kata-kata pengetahuan, kata-kata yang memberi kita didikan, kata-kata yang memberi kita suatu makna atau tujuan tertentu. Jadi Amsal 23 ayat ke-12, satu ayat ini ingin memberitahu kita bahwa kita harus menerima hikmat atau didikan itu dengan cara apa? Dengan cara dengar-dengaran dari siapa? Dari orang tua atau saudara atau teman-teman kita yang memberi nasihat berupa pengajaran, atau kita mendapat kritikan, kita misalnya melakukan sesuatu yang salah, itu harus kita terima dan kita perhatikan baik-baik, perhatikan dengan saksama. Berarti pikiran dan hati ini sudah menjadi satu. Perhatikan dengan saksama, kita mengerti dan kita memahami di hati. Jadi dengarkan dengan sesama, itu kita menerimanya. Kita mengevaluasi didikan yang diberikan, apa sih yang diambil, maksudnya dari didikan yang tadi dibicarakan mama. Kata mama, aku harus belajar lebih giat karena ujian nanti lebih susah, lebih sulit soalnya. Nah, maksud dari mama itu apa? Maksud dari mama agar adik-adik dapat belajar dengan giat dan hasilnya nanti memuaskan. Nah, jadi adik-adik, kitab Amsal ini mau mengajari kita semua untuk menerima hikmat dan didikan agar kita pandai dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam tindakan kita, yaitu takut akan Tuhan. Nah, kakak mau refresh dulu nih. Minggu lalu kita dengar pemberitaan firman tentang siapa ya? Tentang siapa? Mungkin ada yang tahu nih. Ya, benar. Raja Saul ini dia menerima hikmat daripada Tuhan, karena Raja Saul ini meminta hikmat daripada Tuhan dan dia taat serta takut akan
Tuhan. Nah, karena sikapnya itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengaruniakan hikmat. Karena pengetahuan dan didikan yang diterima Raja Saul, sehingga Tuhan mencurahkan hikmat kepada Raja Saul. Nah, adik-adik, jadi maksud daripada pemberitaan firman minggu lalu, saat ini Amsal mau menjelaskan kepada kita untuk kita dapat menerima hikmat berupa didikan dan pengetahuan itu dengan cara saksama. Ada perkataan, pasti adik-adik sering dengar. Kita juga di dalam firman Tuhan perkataan ini. Apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya apa, Kak? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Iya, takut akan Tuhan itu berarti kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, mau dalam diri kita. Itu apa? Rajin berdoa, baca firman Tuhan. Terus apa? Ya, datang ke IMPA ini, Mak, walaupun melalui online. Kalau kita rajin, berarti kita takut akan Tuhan. Itu awal daripada permulaan pengetahuan. Nah, setelah itu adik-adik akan menerima tadi, berkat tadi. Nah, yang Raja Saul sudah terima, yaitu hikmat, menjadi raja yang sukses karena karunia hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada Raja Saul. Tapi adik-adik, ada akibatnya juga loh, akibat-akibat buruk jika adik-adik tidak melakukan daripada sikap didikan yang adik-adik telah dengar. Apa aja ya akibat-akibatnya? Ini dia. Nah, di layar pertama adik-adik melihat kan ada sikap yang malas, ada juga sikap yang marah. Wah, siapa nih yang suka jadi pemarah? Lalu ada yang suka berantem. Wah, mengejek-ngejek teman, tidak baik ya. Terus ada yang sikapnya lagi berkata-kata yang kasar. Wah, berkata-kata yang kasar. Lalu setelah itu berbohong, malas, terus tidak menaati perintah orang tua, melawan. Akibatnya apa? Akibatnya adik-adik terima langsung. Jika adik-adik tidak mendengar perkataan mama, papa, atau saudara adik-adik saat memberitahu untuk kebaikan. Contohnya apa? Kalau juga adik-adik mendengar hikmat dan didikan, ya adik-adik menjadi pandai, mendapat hasil yang baik. Karena adik-adik mendengar kata mama tadi, rajin belajar. Terus juga sekarang ini lagi pandemi seperti ini, pasti kita sering dengar nasihat dari mama untuk rajin washing hand, mencuci tangan 20 detik. Nah, kalau mencuci tangan dengan baik seperti yang diberitakan tadi mama, kamu harus mencuci tangan sebelum makan. Berarti harus cuci tangan, harus dengar-dengaran. Supaya apa? Supaya apa sih mama menasihati aku supaya cuci tangan? Karena agar kuman-kuman yang di tangan dapat hilang pada saat kita makan, agar bersih tangannya. Kan kita makan melalui tangan, berarti tangan ini harus dipastikan bersih dulu. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita tidak tahu kita sebelumnya berinteraksi dengan siapa. Maka untuk berjaga-jaga dan berwaspada, mama tadi memberikan nasihat untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dengan cara rajin mencuci tangan. Nah, kalau adik-adik juga tidak melakukan perintah atau nasihat dari mama, tidak masalah. Tapi adik-adik jangan lupa ada resiko yang adik-adik terima, yaitu apa? Penuh kuman. Dan pada saat adik-adik melakukan interaksi dengan wajah atau hidung, bisa terpapar kuman-kuman yang tadi di tangan belum dibersihkan itu. Lalu efeknya tubuh menjadi tidak sehat. Nah, jadi Amsal dari contoh yang tadi kakak kasih tahu, Amsal mau memberitahu kita bahwa perlu loh memperhatikan didikan dengan saksama, dengan hati, dengan pikiran dan hati. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Sampai jumpa.
Oke adik-adik, kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 162. Iya, betul. 162 buka adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kepada adik-adik kami yang walaupun mereka masih duduk di bangku taman kanak-kanak, belajar untuk mereka saling menyayangi satu dengan yang lain, mendengar akan nasihat orang tua, mendengar akan nasihat daripada bapak, ibu guru, kakak-kakak layan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati akan bangsa kami, Tuhan berkati akan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati juga akan mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Biarlah sukacita damai sejahtera selalu ada bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Dengan segala programnya Tuhan, biarlah apa yang kami terima dalam program itu dapat kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam proses pemulihan. Tuhan berkati akan Bapak Pendeta kami, berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Berkati keluarga, istri dan anak-anak, Ibu Pendeta Rosa bersama dengan keluarga, Pendeta Vega, Sarasak Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Khususnya adik-adik kami Tuhan, yang walaupun mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, kami mengucap syukur mereka dapat beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka, mama papa mereka dalam pekerjaan, mencari nafkah. Tuhan berkati setiap dalam kehidupan akan adik-adik kami. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan dengan setia mau melayani Engkau Tuhan. Mari Tuhan Engkau rangkul kami agar kami mau melayani Engkau seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami, baik anak tanggung, anak TK, anak kecil, kakak-kakak layan yang terlibat di dalam pelayanan. Tuhan memberkati kami agar kami dapat melayani Engkau hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, siapin persembahannya. Ya, betul. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, persembahan adik-adik siap. Nah, adik-adik, setelah adik-adik berikan persembahan, adik-adik minta mama atau papa untuk tolong bawa persembahan yang sudah adik-adik berikan Ke itu gereja. ke gereja ya. Iya. Oke. Iya, kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 355. Betul. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
akan berdoa ya Bu Ya, Karini. kita mau menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdiri, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami, khususnya adik-adik kami, sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, berkati adik-adik kami yang akan membawa persembahan ke gereja. Biarlah persembahan ini menjadi harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri loh adik-adik. Iya, adik-adik tetap berdiri. Kita mau terima berkat untuk ibadah selesai. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria 278. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Yang ketiga, hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Ya, adik-adik, kita sudah masuk di penghujung dari ibadah minggu. Hari ini kita menerima doa berkat, doa penutup. Kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah hari ini. Hingga di penghujung ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan, Tuhan sudah memberkati dengan baik sekali. Terima kasih juga atas kami, setiap kami yang menonton video ini dan juga Kak Dian di sini yang memberitakannya. Tuhan telah jamah hati kami karena kami telah selesai mendengarkan sebagian firman-Mu dan juga memberikan persembahan dan juga puji-pujian yang kami naikkan. Biarlah semuanya ini Tuhan dapat Engkau terima perkenanan daripada-Mu. Kami butuhkan Bapa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah kami Tuhan, aktivitas kami selanjutnya, kehidupan kami selanjutnya, langkah kaki kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami Bapa. Inilah doa kami. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.